Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, dimana setelah melaksanakan sholat Idul Adha banyak orang yang menyembelih kurban. Sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu kurban. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Setelah mengerti apa itu kurban, setiap tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah umat Islam selalu melaksanakan kurban dengan tujuan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dari kurban ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, levelnya tinggi. Nabi Muhammad SAW selalu berkurban sampai beliau wafat. Itu artinya meskipun sunnah, banyak faedah dan keutamaan di dalam berkurban. Kita mengurus mulai dari pembelian, penyembelihan, dan juga pengoperasional, dan juga penyerahan daging kurban. Itu boleh kita lakukan sendiri. Sebelum itu kita harus mengerti dulu. Sebelum membeli kita harus mengerti dulu kriteria daging buat kurban. Ada 4 macam hewan yang boleh kita kurban. Pertama adalah domba. Kita lihat gambarnya di sini. Dan domba ini minimal 1 tahun, berumur 1 tahun ke atas. Selanjutnya adalah kambing kacang. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Dengan minimal umurnya 2 tahun ke atas. Selanjutnya adalah sapi atau kerbau. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Dengan minimal umurnya 2 tahun ke atas. Yang terakhir adalah unta. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Dengan minimal umurnya 5 tahun ke atas. Selain itu, setelah kita memilih dari 4 jenis hewan tadi, kita harus juga mengerti ketentuan hewan tersebut. Contoh, kambing dan domba itu diperuntukkan buat 1 orang. Artinya apa? 1 ekor kambing atau 1 ekor domba hanya untuk niat 1 orang. Adapun unta, sapi, dan kerbau itu bisa diniatkan untuk 7 orang. Setelah mengetahui hewan-hewan untuk berkorban, ketentuan hewan kurban, dan jangan lupa kita harus mengerti macam-macam hewan yang tidak sah buat dikurban. Contohnya 1, matanya buta atau picek. Yang kedua, hewan itu sakit-sakitan. Yang ketiga, hewan itu pincang kakinya. Yang keempat, sangat kurus sampai terlihat tulang belulangnya. Maka itu tidak sah untuk dibuat korban. Sebelum membeli kita harus memilih dahulu, menghindari 4 macam hewan tersebut. Meskipun ada cacat-cacat yang dibolehkan untuk berkorban, seperti hewan yang dikebiri dan pecah tanduknya. Cacat seperti itu tidak apa-apa buat berkurban. Adapun cacat yang tidak boleh untuk berkurban adalah 1, telinganya putus. Yang 1 ada telinganya, yang 1 enggak.
maka itu tidak boleh untuk berkurban. Yang kedua, ekornya putus, maka itu tidak boleh untuk berkurban. Setelah itu kita harus mengetahui juga cara menyembelihnya. Saya hanya memberikan yang singkatnya saja dan tidak bisa dipraktekkan ya, karena halangan waktu dan juga alat. Pertama yang harus disiapkan adalah menajamkan alat sembelih. Yang kedua, membaringkan hewan dan diarahkan ke kiblat. Yang ketiga adalah kalau kambing yaitu 3 jari dari atas lehernya, kalau sapi 5 jari dari atas lehernya, itu titik pemotongan. Jangan lupa yang keempat adalah minimal memotong urat napas dan juga jalan makan. Saya ulangi, minimal memotong jalan makan dan jalan napas menurut Imam Syafi'i, dan lebih afdalnya memotong 2 lagi urat saraf yang ada di kanan dan kiri hewan tersebut. Dan ini bacaannya. Selanjutnya yang harus diketahui adalah pembagian daging hewan kurban. Pembagian dalam daging kurban, yang pertama adalah yang tingkatan paling baik, yaitu seorang yang memberikan kurban hanya mengambil sekadarnya saja untuk dia makan, karena itu merupakan sunnah, dan selebihnya dikasihkan ke fakir dan miskin. Ini tingkatan yang paling baik. Tingkatan yang kedua adalah 1/3 untuk pemberi kurban dan sisanya buat fakir miskin. Ini juga termasuk yang baik. Ada lagi tingkatan yang ketiga, yaitu 1/3 buat pemberi kurban, 1/3 buat fakir miskin, dan 1/3 buat hadiah. Misal tetangga, ada kerabat, meskipun kaya masih dapat bagian dari daging kurban. Itulah sekelumit yang harus dipahami bagi calon pemberi kurban, dan ini apabila dilakukan oleh sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.